Selamat sore kawan kicau, ketemu lagi dengan channel tutorial ya, yang hampir setiap harinya membagikan tips-tips perawatan burung khususnya murai batu. Adapun burung lain ya nanti menyusul seperti itu ya, karena sementara yang dibahas stoknya yang ada murai batu seperti itu. Kali ini saya akan membahas kriteria kelanjutan burung murai batu yang masuk kandang ya. Kalau tadi pagi saya membahas betinanya yang siap masuk kandang bagaimana, sudah ada. Kalau sekarang yang jantan ya. Jadi pada kebanyakan orang burung jantan atau betina yang murai yang diinginkan untuk masuk di kandang atau ditangkar yaitu ekornya panjang. Pasti rata-rata teman-teman mendambakan murai batu ekor panjang ya. Semakin panjang semakin bagus atau semakin eksotis. Tapi tidak luput dari itu, harganya juga pasti mahal. Jadi keluar dari ekor panjang. Kalau ekor panjang itu mesti semuanya pengen ya. Tapi kemampuan kita mungkin tidak sama. Jadi yang saya gunakan praktek ini ekornya ya ekor pendek lah ini, karena nias tidak bisa panjang seperti itu. Tapi tidak apa-apa, akan kita bahas. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, supaya kita bisa berteman, subscribe dulu ya, biar channel saya lebih berkembang dan lebih semangat untuk membagi tips-tips perawatan murai batu. Yang sudah subscribe saya sampaikan terima kasih. Bahkan saya tahu teman-teman ada yang komentar walaupun seadanya. Ya tidak apa-apa, itu juga membantu saya ya. Oke, kita lanjut. Jadi kriteria pejantan seperti apa sih menurut saya, yang menurut channel ini yang siap. Intinya ini membahas siap masuk kandang ya dalam jangka waktu panjang, karena di kandang itu penuh dengan apa ya, istilahnya resiko seperti itu. Jadi mungkin teman-teman semua sudah mendambakan, khususnya untuk peternak, ketika masuk kandang cepat produk ya. Yang pertama menurut saya yaitu usia sudah siap. Biasanya usia sudah siap itu kalau burung murai batu itu setelah lepas trotol itu mulai bulu kering, maksudnya siap itu sekitar 10 bulan ke atas ya. Jadi ada teman-teman juga yang beternak murai batu itu mulai dari trotol dimasukin kandang bersama-sama, ditungguin, itu juga ada. Juga ada seperti yang produk, tapi menurut saya itu kelamaan dan lama sekali menunggu di dalam kandang seperti itu. Jadi ketika 10 bulan ke atas biasanya burung tersebut sudah ganti bulu dan bulunya itu sudah mulus dan kering. Kelanjutannya setelah itu yaitu memiliki bulu yang baru. Untuk murai yang masih berjaga atau jantan itu memiliki bulu yang baru. Adapun teman-teman yang menggunakan usia dewasa seperti ini, dewasa ini ya kadang-kadang bulunya sudah kusam, itu tidak apa-apa ya. Ada juga yang produk seperti itu. Jadi walaupun bulu kusam asalkan tidak mabung, istilahnya kusamnya kebanyakan jemur, itu juga tidak apa-apa ya. Ada juga yang bisa seperti itu. Tapi menurut saya kalau bisa bulu baru, karena jangkanya masih lama seperti itu. Jadi misalkan kita memasukkan bulu kusam, biasanya di kandang itu mulai mau betinanya mulai angkut sarang, dia itu kadang-kadang udah mabung atau ngurak. Jadi pastilah menunggu lama lagi seperti itu. Berikutnya yaitu burung harus diperkirakan sudah gacor. Kenapa saya bilang diperkirakan? Karena sebagian burung mungkin kalau mudah hutan itu masih stres, itu tidak bisa gacor tetapi usianya siap. Jadi di kandang itu pasti dia rata-rata nanti kalau kandangnya bagus, cocok, dia pasti sudah akan gacor sendiri seperti itu. Jadi kalau burung jantan itu berai ditandai dia itu pasti sudah gacor kayak gitu.
Ya walaupun ada dari persentase sedikit ya, sedikit sekali burung yang tidak gacor itu tiba-tiba beranak, itu ya juga ada seperti itu. Tapi secara umum rata-rata ketika dia ngawin itu untuk merayu betinanya dia pasti bunyi lah seperti itu. Walaupun kita kurang memantau, dia pasti bunyi. Menurut pengamatan saya seperti itu. Selanjutnya yaitu yang paling penting, mungkin teman-teman di sini sebelum saya lanjutkan ada yang bertanya ya. Kemarin ada beberapa inbox masuk dan intinya pertanyaannya itu kenapa Om murai batu saya setelah mabung tidak produksi lagi. Murai batu saya setelah mabung produksi sekali, setelah itu tidak produksi lagi, seperti itu. Jadi kebanyakan peternak ya itu banyak mengalami hal tersebut. Jadi setelah mabung itu sulit atau menunggu produksi itu lama sekali, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain, nanti bisa dituliskan di kolom komentar dan menambahi teman-teman yang bertanya ya, biar kita bisa sharing tentang pengalaman kita. Jadi menurut saya kriteria selanjutnya yaitu burung tersebut jangan berlemak. Lah ini ada hubungannya seperti tadi. Jadi biasanya burung kalau lama di kandang itu 80% pasti berlemak dia. Jadi rata-rata itu memiliki lemak yang berlebih karena apa? Di kandang itu pakanannya rata-rata memakai EF yang berlebih ya. Semuanya rata-rata EF, jangkrik los, kroto los, ulet kandang los, seperti itu biasanya. Rata-rata ulet kandang sama jangkrik itu los. Jadi dia itu apa istilahnya? Kebanyakan protein yang mengakibatkan lemak-lemak subur di tubuh murai tersebut. Jadi kalau burung berlemak itu pastilah sulit untuk berkembang baik atau beranak seperti itu ya. Untuk kawin pun kadang-kadang dia itu malas karena kebanyakan lemak. Jadi untuk poin ini kalian yang mempunyai kendala burung yang sudah produksi macet atau bagaimana dicek ya nanti. Lemaknya dihilangkan dulu. Seperti itu. Cara menghilangkan lemak nanti akan saya buat videonya. Itu menghilangkan lemak dengan burung aman. Kalau kemarin ada teman-teman itu yang teman saya di sini lemak di dada itu dioperasi, itu terlalu berisiko ya. Jadi ada cara mudah sekali untuk menghilangkannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Intinya tadi jangan sampai berlemak ya. Tahu berlemaknya dari mana? Dicek nanti. Terus selanjutnya kondisi fisik itu tidak cacat yang mengganggu untuk dia produksi. Seperti itu misalkan katarak, matanya katarak kanan kiri. Loh apa ada mas katarak kanan kiri? Ya saya pernah menemui burung itu cor, tetapi pemiliknya tidak tahu kalau dia itu katarak kanan kiri. Jadi burung itu cuma dikasih makan setiap hari padahal katarak ya. Kalau di dalam sangkar dia makannya hafalan. Kalau di dalam kandang baru seperti penangkaran pasti dia nabrak-nabrak. Seperti itu yang cacat mengganggu produksinya ya. Adapun cacat ringan yang masih bisa digunakan yaitu kuku hilang, jari nyelentar, jari miring, itu tidak apa-apa ya. Bahkan katarak sebelah pun masih bisa digunakan. Saya sering menemui di penangkaran walaupun katarak sebelah itu masih bisa produksi aktif seperti itu. Adapun lagi untuk tambahan sayap mesle ya tidak apa-apa asalkan masih bisa terbang seperti biasa. Sayap turun masih bisa, tidak apa-apa seperti itu. Ekornya hilang ya, saya pernah sendiri dulu mengalami burung murai batu yang ekornya hilang, sama-sama tidak punya ekor, itu masih bisa produksi ya, asalkan dia itu tidak waktu posisi mabung. Jadi ekornya kecabut itu karena dia itu kena jaring atau pikat, seperti itu. Oke, poin terakhir yang lebih penting yaitu dia itu memiliki seperti apa ya, pennya yang besar panjang kalau saya. Jadi pen itu sangat menentukan. Apa pen? Mungkin yang ternak kenari sudah tahu ya. Jadi istilahnya duburnya itu loh.
Dubur murai batu yang sudah berair dan siap, pastilah dia mempunyai pen besar dan panjang. Coba kalian bandingkan. Mungkin teman-teman ada yang bingung, burung saya jantannya gua cor-cor-cor, betinanya sudah 4 kali 5 kali tidak produksi. Kalian cek pennya, pasti itu dia kecil sekali seperti itu. Terus cara membesarkan bagaimana? Ya enggak apa-apa, itu nanti kalau bersamaan dengan betina terus pastilah pennya otomatis besar ya. Seperti itu sudah saya teliti berkali-kali karena dulu saya menggunakan murai batu poligami. Jadi pernah saya coba berkali-kali seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain, nanti bisa di-share ya. Oke, sekarang yang terakhir cek fisiknya itu akan saya pegang untuk mengecek dia itu berlemak atau tidak. Terus pennya kecil atau besar kita tahu dengan memegang dia ya. Burung tersebut kita pegang, kita cek, itu untuk yang langkah yang terakhir. Jadi kalau saya sampai segitu biar bisa produksi. Karena saya dulu pernah ya, yang saya jodohkan itu mungkin tidak puluhan lagi ya, banyak sekali. Jadi saya untuk mencari untung itu dulu saya jodohkan dulu. Tapi ya dibeli pembeli itu banyak yang produk, rata-rata produk itu dengan cara itu tadi. Oke, kita cek ya. Saya pegang dulu, saya pause dulu. Ini baru saya pegang burung ini. Nah, yang rencananya mau saya jodohkan dengan betina Nias yang saya praktekkan tadi pagi ya. Karena apa? Ya, sekarang ini Nias mulai sulit untuk didapatkan. Jadi saya belum punya sama sekali karena saya jual terus. Ini termasuk Nias Nota dari Mentawai. Ini bodinya yang jumbo ya. Wow, tahu ya? Ini ya, ini yang merupakan lemaknya. Coba kalian cek. Kelihatan ya? Jadi di sini ada lemak waktu saya tiup. Jadi seperti pengecekan di betina tadi, di dadanya bagian atas leher ini ada putih-putihnya, ini adalah lemak ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sorry tadi saya pause. Ini terpaksa saya kasih air ya biar kalian jelas. Jadi ini sudah kelihatan jelas ya. Ingat seperti ini. Lihat. Di sini ada lemak. Ini yang putih ini namanya lemak ini. Jadi ini yang mengakibatkan penangkaran itu produksinya kurang maksimal seperti itu. Jadi kalau seperti ini mungkin ada yang produksi 1-2, tapi ini kalau dibiarkan kelamaan semakin besar dia itu akan menjalar untuk menghambat produksinya ya. Yang satu pengecekannya dari atas. Kalau betina tadi pagi yang saya gunakan praktek itu bersih ya, siap sekali. Kalau ada pertanyaan, kalau begini dimasukkan apa enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa sih, tapi kalau saya kurang puas seperti itu. Kriterianya misalkan dia beranak 1 kali saja, mungkin lemaknya ini sudah berlipat-lipat seperti itu ya. Ini. Jadi video saya ini saya buat berdasarkan pengalaman sudah lama sekali. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain, ya nanti di-share juga ya, seperti itu. Yang bawahnya, ini yang atas, yang bawahnya bawah perut. Ini juga saya basahi tadi, biar kalian bisa melihat. Tuh, yang bawah itu putih itu lemak ya. Itu bukan saking gendutnya tapi itu lemak. Dan pen yang saya maksud itu loh, dubur itu loh, duburnya besar panjang. Bawahnya ada dubur itu besar panjang seperti itu. Kok besar panjang? Lah iya, ini dulu saya dapatkan, itu ingat unboxing yang judulnya unboxing video saya 2 ekor itu ya. Yang salah satunya itu ini, yang satunya guacar udah laku ke Jakarta ya. Yang satunya ini kenapa saya pelihara dulu, karena saya suka ini besar. Kemarin ada yang mau membeli tapi belum jadi, ya enggak apa-apa, rencananya saya tangkar ya. Tapi sebelum saya tangkar, kriterianya seperti tadi, lemaknya harus saya hilangkan seperti itu. Jadi banyak penangkar besar di sini yang punya burung-burung, ya enggak besar sih,
mungkin punya 5 pasang, di bawah 10 pasang seperti itu. Kemarin teman-teman ngeluh burungnya itu macet. Nah, setelah saya bilang gini, dia ceki satu persatu, ternyata semuanya berlemak ya, karena kelamaan di kandang, karena EF-nya full sekali seperti itu. Jadi percaya tidak percaya, ya pasti seperti itu. Kalau berlemak pasti mocat macet. Walaupun bulunya baru, dia nggak acor awor-awor, dia ya cuma gacor. Kalau untuk kawin mengisi itu mengganggu ya, mungkin spermanya terganggu seperti itu. Jadi itu tips-tips dari saya. Mungkin kalau teman punya pengalaman lain nanti di share ya, kalau ada teman-teman yang bertanya. Bila video ini bermanfaat, tolong bagikan pada teman-teman channel saya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, biar kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman seperti itu. Yang sudah menonton, saya sampaikan terima kasih banget. Semoga ini semua bermanfaat dan channel saya terus berkembang seperti itu. Sekian, terima kasih, salam kicau mania. Saya lepaskan dulu ya.